Shalom, selamat pagi. Apa kabar anak-anak yang di rumah? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Hari ini awal perdana sekolah minggu kita. Walaupun kita masih mengikuti ibadah sekolah minggu melalui virtual, tetapi kita harus beribadah agar kita mengenal Yesus dari sejak kecil. Untuk memulai ibadah sekolah minggu ini, mari kita menyanyi dengan lagu judulnya yaitu Apa Kabar Teman. Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, kabar baik teman, itu yang ingin aku dengarkan. Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, kabar baik teman, itu yang ingin aku dengarkan. Ada Yesus di hatimu, ada Yesus di hatiku. Dia buat hidupmu lebih indah bersama Yesus. Everything is okay. Adik-adik semua kita ulangi sekali lagi, semuanya penuh semangat, bangkit berdiri. Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, kabar baik teman, itu yang ingin aku dengarkan. Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar teman? Apa kabar kamu hari ini? Kabar baik teman, kabar baik teman, itu yang ingin aku dengarkan. Ada Yesus di hatimu, ada Yesus di hatimu. Dia buat hidupku lebih indah bersama Yesus. Everything is okay. Nah, sekarang kita mulai ibadah kita. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga berakhir. Dan Tuhan Yesus, saat ini kami akan belajar akan firman-Mu. Kiranya ini juga Tuhan menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baiklah anak-anak, sekarang sampai saatnya kita untuk pembacaan Alkitab. Siapkan Alkitabnya anak-anak di rumah. Kitab ini diambil dari Perjanjian Baru, yaitu dari Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-12. Dengan perikop, Kristus adalah perantara dari Perjanjian Baru. Ayat yang ke-11, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Ayat yang ke-12, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan
dan darah anak lembu. Tetapi dengan demikian membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Sampai sedemikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Nah, sekarang sebelum ibu memulai cerita, kita akan menyanyi ya anak-anak dari lagu yang berjudul Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Kita ulang sekali lagi ya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah, sekarang kita akan mulai masuki cerita yang kita ambil tadi dari Perjanjian Baru, yaitu Ibrani pasal yang ke-9, dengan tema kita menyembah Allah yang kudus. Nah, sekarang ibu ingin bertanya kepada kalian, siapa yang pernah berkemah? Mungkin kalau anak-anak SD biasanya mengadakan kemah di lingkungan sekolahnya, ataupun yang punya kemah sendiri bisa mendirikan kemah tersebut di pekarangan rumah ataupun di dalam rumah. Tentu hal itu sangat mengasihkan tentunya bagi anak-anak sekalian. Nah, ibu bercerita ya, pada zaman dahulu sekali, saat itu umat Israel ini beribadah di luar kemah suci, dan kemah suci ini bisa dibongkar lagi kalau mereka berpindah tempat. Umat Allah ketika itu mereka berada di padang gurun. Saat beribadah pada zaman Musa, bangsa Israel memberikan persembahan. Ada yang tahu? Nah, misalnya ya, domba, dan itu untuk diberikan kepada imam, dan imam ini yang bertugas untuk menyembelih dan mengorbankannya di mezbah tembaga. Kenapa ya seperti itu? Nah, di sini Allah mengajarkan karena mereka atau kita ini adalah orang yang berdosa. Imam besar pun berdosa. Sebelum ia mempersembahkan korban, ia akan mendatangi bencana tembaga besar
yang dipenuhi dengan air dan membasuh tangan dan kakinya. Itulah ceritanya pada zaman dahulu. Nah, sekarang kita memasuki saat yang baru ya. Kita tidak lama lagi akan memperingati Jumat Agung dan memasuki masa raya Paskah. Nah, di sini kita memiliki korban yang sempurna. Siapa itu? Apakah ada yang tahu? Nah, betul. Allah mengirimkan anaknya Yesus untuk mati di kayu salib sebagai korban yang sempurna bagi dosa kita. Yesus ini menjadikan mereka yang percaya kepadanya bersih dari dosa di bagian dalam mereka atau di hati mereka. Kita tidak memerlukan imam kecuali Yesus Kristus. Kita dapat langsung datang kepada Allah dan menyembah Dia yang kudus dan layak untuk disembah. Kita memujinya atas kebaikan dan kasih-Nya. Kita bersyukur kepadanya karena Dia telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, sampai sedemikian cerita Ibu pada hari ini. Kiranya ini dapat menguatkan iman dan pengharapan kita, dan anak-anak bisa mengetahui betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Terima kasih. Tadi kita sudah mendengarkan cerita kan anak-anak beserta dengan aktivitasnya. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur kita yang nantinya bisa dikumpul melewati kantor BPH Majelis Jemaat GKI Hosiana yang beralamat di Jalan Iskandar nomor 02. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tahan hentinya kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau senantiasa setia di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mengumpulkan persembahan kami. Kiranya apa yang kami berikan ini Tuhan dapat menjadi suatu kemuliaan dan kepujian bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Kembali lagi ya, kita menyanyi dari lagu yang berjudul Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi
pengumuman lomba Paskah, untuk pencairan dana Paskah, kami juga memohon bantuan dari orang tua, donatur, jemaat Hosiana untuk dapat membantu kegiatan perayaan memperingati Paskah gabungan bersama KPA Majelis Resort Pahandut Palangkaraya Hilir tahun 2021, yaitu dengan melalui 1. Amplop yang beredar dan penjualan makanan. Untuk sumbangan amplop akan ditutup pada tanggal 28 Maret 2021. Demikian disampaikan, atas bantuannya disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita di penghujung acara sekolah minggu kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah belajar tadi akan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dapat hari ini Tuhan dapat berguna di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.